Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari yang luar biasa dan di hari yang luar biasa, hari ini kebetulan tanggal 1 ya, awal Februari nggak kerasa kita udah lewati 1 bulan nih tahun 2025. Kayaknya baru kemarin ya kita ngerayain tahun baru, sekarang kita udah masuk ke bulan kedua ya, waktu berjalan dengan cepat. Dan teman-teman, selamat ketemu kembali di NQA Webinar yang kita lakukan setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Next, Mas. Bicara mengenai NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan, outputnya kalau mereka kita rekomendasikan, mereka akan mendapatkan sertifikat ISO ya. ISO banyak sekali saat ini, namun yang lagi rame atau lagi booming salah satunya ISO 27000 ya, mengenai data security atau cyber security. Yang kedua, kami punya divisi asesmen, beda dengan sertifikasi. Kalau asesmen, kita tidak menerbitkan sertifikat, kita hanya menerbitkan internal report ke customer-customer kita, sesuai dengan asesmen yang mereka inginkan. Yang lagi happening atau lagi rame, salah satunya emang lebih banyak ke cyber security juga, seperti pen testing, vulnerability assessment, dan energy audit, dan lain-lain. Ini masuk ke skema asesmen. Sementara divisi pelatihan, divisi training, salah satu produknya adalah event kita di pagi hari ini, kita sebut dengan NQL Free Webinar setiap Sabtu, namun kita juga punya pelatihan-pelatihan yang certified, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, malah ada yang 10 hari ya. Modul-modulnya juga cukup variatif. Nanti teman-teman yang ingin tahu modul apa saja yang kita miliki atau NQL miliki bisa ngontak ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon. Terakhir kita punya divisi software, ya kita jualan software, ada beberapa software yang kita ageni atau yang kita jual. Software-nya related to improvement system. Jadi bagaimana sih bisa menjalankan ISO dengan mudah, nggak harus pakai paper, cukup dengan handphone, dan lain-lain. Ada beberapa software sehingga memudahkan klien-klien kita menjalankan sistem ISO dengan digital. Ya, ini ada beberapa software yang kita jual. Oke, next Mas. Kita udah 37 tahun di bisnis ini dan kita punya klien kurang lebih 55.000 klien dan beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Jumlah karyawan kita totally di seluruh dunia ada 1.000 orang. Dan hasil survei kepuasan pelanggan, rata-rata klien kita cukup happy dengan layanan NQA, terbukti mereka lebih dari 10 tahun tetap diaudit oleh NQA. Next, Mas. Nah, saya perlu informasikan event pagi hari ini, event-nya free alias gratis alias tidak berbayar. Namun, ada namunnya jika teman-teman ingin ada bukti sudah mengikuti pelatihan ini dengan mendapatkan sertifikat atau mendapatkan materi, materinya nanti isinya daging semua ya. Kemudian ada 2 e-book juga nanti yang teman-teman bisa dapatkan. Dan kalau umpamanya ada yang kelewatan bisa nonton rekamannya juga ya, ada rekaman juga kita akan berikan. Nah, ada sedikit investasi, investasinya nggak besar, hanya 150.000 saja. Jadi saya ulang, event kita ini free alias tidak berbayar, karena ini emang bentuk sedekah ilmu dari Coach Rino untuk teman-teman semua. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan 4 item yang tertulis di depan, ada sedikit investasi sebesar Rp150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo untuk order ke 4 item tersebut. Nah, ini e-book-nya, jadi related ke topik kita di pagi hari ini ada 2 e-book yang teman-teman bisa dapat dengan investasi sebesar 150.000 tadi. Ya. Oke, ini yang kita akan bahas ya. Bedah singkat buku terkait judulnya Happy by Purpose. Benar ya, Coach Rino ya? Dan pembicaranya adalah, aku kalau nama lengkap Coach Rino nih malah agak bingung. Rivalino Safar. Oke, biasanya dipanggil dengan Coach Rino. Kebetulan kita satu kampus ya, sama-sama anak tim Grogol. Namun saya lebih muda, Coach Rino lebih senior dari saya. Oke, Alah, sekedar informasi saja. Oke, oke, tidak membuang waktu panjang-panjang, kita langsung kasih kesempatan ke coach kita yang luar biasa, Coach Rino. Silakan, Coach. yeay, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Senang sekali Bapak Ibu, rekan-rekan semua dan para coach, bahkan Bang Putra aja, Bang Putra, iya Bang Putra aja hormat sekali dengan beberapa orang yang hadir di sini. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ini lebih senior dari saya nih. Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, ya.
Saya punya background teknik mesin sama dengan, Pak Bang Putra, tapi karena lulusnya tahun 98, krisis moneter membuat saya jadi sulit mencari pekerjaan zaman itu. Akhirnya saya kuliah lagi S2-nya manajemen di MMUI tahun 98, barulah tahun 2000 saya lulus MM-nya. Jadi sekarang sebenarnya yang dipakai adalah MM-nya. Saya pernah bekerja di advertising, pernah juga diterima jadi manajemen trainee di sebuah bank, tapi kalau saya ditanya dibesarkan di mana, saya dibesarkan di sebuah entity training namanya Dunamis Organization Services, di mana saya hampir 8 tahun mengajar Seven Habits of Highly Effective People sebelum saya menjadi tentara bayaran, alias freelance, alias simatupang, ya siang malam tunggu panggilan ya. Eh, saya suka menulis, jadi, jangan heran kalau apa-apa ditulis gitu ya, di LinkedIn atau di Instagram atau di Facebook gitu. Yang kita akan bicarakan adalah buku keenam saya, judulnya Happy by Purpose. Izin saya menampilkan slide saya berikut ini. Yes, namanya Rivalino Safar karena waktu saya lahir tahun 74, bapak saya itu pecinta bola terutama Brazil. Waktu, apa, Juni saya lahir itu Piala Dunia Brazil dan salah satu topnya adalah Roberto Rivellino. Wah, Roberto Rivellino. Yang diambil adalah Rivellino-nya dan Safar. Safar itu singkatan nama bapak dan ibu saya, tapi juga berarti nama bulan di penanggalan Arab, yaitu perjalanan artinya. Safar, perjalanan. Tapi panggilannya Rino. Jadi hari ini silakan panggil saya Rino saja, nggak usah Rivalino, kayak telenovela jadinya ya, telenovela Brazil. Rino diambil dari first and last syllables dari Rivalino. Jadi Rivalino diambil ri dan no-nya. Saya sudah menulis beberapa buku. Buku pertama judulnya Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Ngapain lo kerja kalau terpaksa? Ya, buku ini, buku Ngapain Kerja Kalau Terpaksa sebenarnya diambil dari atau terinspirasi dari pengalaman saya mengajar sebuah bank BUMN, di mana waktu itu saya sudah di Dunamis gitu ya. Lalu saya dapat proyek, kami dapat proyek banyak berkelas-kelas. Kami mengajar di bank tersebut dari level supervisor, manager sampai level yang lebih tinggi lagi. Yang uniknya adalah setiap saya ngajar, banyak sekali yang komplain tentang perusahaannya, tapi begitu saya tanya, "Kenapa sih kalian kok nggak mau, pindah aja sih? Kalau nggak suka pindah aja ke perusahaan lain," gitu ya. Kayaknya logical thing to do ya gitu bahwa, masuk akal kalau nggak suka ya udah pindah gitu. Dan rata-rata jawaban mereka sama, yaitu, "Ya Pak, kalau saya pindah ke perusahaan lain, nggak ada yang mau make kita Pak, nggak laku Pak kita di luar," gitu ya. Wah, ini kacau nih ya, bahwa ternyata kualitasnya nggak laku di luar, tapi di dalam perusahaan ngedumel melulu gitu ya. Makanya lahirlah istilah ngapain kerja kalau terpaksa gitu ya. Buku Ngapain Kerja ini terbit tahun 2009, eee, tentang bagaimana bisa menikmati pekerjaan. Buku kedua Menjadi Bawahan Berpengaruh. Buku kedua adalah, Masih Mau Cuek Dengan Kuliahmu. Keduanya diterbitkan oleh Mizan Bandung. Dengan kuliahmu, masih mau cuek dengan kuliahmu ini tentu untuk mahasiswa. Dan buku ketiga Menjadi Bawahan Berpengaruh. Ini teknik menjadi bawahan yang bisa dipercaya atasannya. Buku keempat ada lagi Esensial Karir Kompas. Saya menciptakan sistem perencanaan karir namanya Karir Kompas. Dan buku kelima sebenarnya saya mencoba banting setir, mencoba membuat novel. Saya nggak masukin di sini. Judulnya The Freak Show gitu ya. Novelnya tentang kritik sosial gitu ya, bahwa banyak orang yang lebih banyak memperhatikan penampilan fisiknya daripada karakternya gitu ya. Sehingga ketika mereka beranjak dewasa, mereka insecure gitu bahwa ternyata eh, hal-hal yang mereka banggakan secara fisik waktu muda ternyata tidak langgeng gitu ya. Nah, buku keenamnya adalah Happy by Purpose. Happy by Purpose ini sebenarnya terbit tahun lalu. Insya Allah tahun ini akan terbit buku berikutnya, buku ketujuh, pengalaman saya mengajar selama 20 tahun. Judulnya Semua Bisa Jadi Trainer. Semua Bisa Jadi Trainer. Happy by Purpose dan Bisa Jadi Trainer ini insya Allah diterbitkan oleh Alex Media, Gramedia. Dan kalau Happy by Purpose, sebenarnya insight-nya adalah kepengen bikin semacam handbook
terutama buat anak-anak milenial ini ya. Jadi mohon maaf buat para Gen Z, Gen X, buat para Gen X mungkin buku ini sebagai refreshment gitu ya, hal-hal yang jadi basic dalam bekerja gitu ya. Nanti saya akan tampilkan daftar isinya. Oke, sudah ditampilkan di slide berikutnya judulnya happiness graph. Bahasa Indonesianya mah grafik kebahagiaan maksudnya gitu ya. Nah, silahkan digambar sumbu, kalau matematika sumbu X itu kebahagiaan, sumbu Y kebahagiaan, sumbu X perubahan kebahagiaannya. Jadi perubahan kebahagiaannya. Jadi, ulangi, sumbu X perubahan kebahagiaan, sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y kebahagiaan yang mengukur tingkat kebahagiaan. Kalau perubahan, lebih ke mengetahui momennya. Jadi kita nggak akan bicara soal waktu, kalau perubahan, silahkan dikasih angka perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, 4, 5, sampai saat ini. Oke. Kalau di sumbu Y, kebahagiaan dari boleh pakai angka boleh, kalau saya menulisnya tidak ada, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Kalau sangat tinggi artinya bahagia banget, pakai B, B-nya besar, banget. Kalau tidak ada, nol kebahagiaannya. Nah, sekedar mengingatkan kita nggak ngomongin soal tahun ya. Jadi bukan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bukan. Tidak juga menunjukkan waktu gitu ya. Oh, 2 bulan kemudian berubah, 2 bulan kemudian berubah. No, no. Kita hanya ngomongin perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga yang waktunya bisa berbeda-beda. Satu hari mungkin bisa ada perubahan satu, dua, atau tiga gitu ya. Nah, saya tampilkan contoh grafiknya nih ya. Contohnya gini misalnya ya. Perubahan pertama, ini patokannya dulu ya. Patokannya adalah pertama kerja bahagia, tapi sedang lah bahagianya. Terus perubahan kebahagiaan. Nah, ini nggak peduli apakah ini 1 tahun, 2 tahun, atau 1 bulan, 2 bulan. Pokoknya perubahan kebahagiaannya. Bahagianya berubah aja. Berubahnya bisa tinggi, bisa rendah. Wah, perubahan kebahagiaannya naik dari kebahagiaan sedang jadi tinggi, dapat tim yang asik. Ini contoh saja ya, dapat tim yang asik. Lanjut lagi, waduh, kebahagiaannya turun jadi rendah karena bosnya galak misalnya begitu ya. Ini contoh aja loh ya. Jadi mohon maaf ya kalau di sini ada bos yang galak ya, contoh saja. Lanjut poin keempat, perubahan kebahagiaan keempat, naik kebahagiaannya sedang karena pekerjaan yang menyenangkan. Jadi kerjaannya asik gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Waduh, kebahagiaannya nol, pindah ke bagian lain. Oke. Nah, teman-teman karena ini nggak dikumpulkan, rekan-rekan semua boleh gambar seasik-asiknya. Oh ya, naik lagi, mencapai target, naik ke sedang. Nah, saya sudah tampilkan nih slide berikutnya. Bisa, dari diterima kerja, kerjaan nggak habis-habis, kebahagiaan rendah, lalu kemudian turun, boss factor, naik lagi pindah departemen, perubahan sistem, rekan kerja nggak asik, dan boleh digambar-gambar smiley face, ya, dan lain sebagainya. Yang penting tolong ekspresikan kebahagiaan Anda, kapan naik, kapan turun, dan ingat perubahan kebahagiaan itu bukan berarti tahun pertama, tahun kedua, tapi lebih ke perubahannya. Oke, saya akan cek dulu apakah ada pertanyaan. Coach Ahmad juga menulis di ini ya, di chat ya. Faktanya masalah selalu ada bahkan bertambah, namun luas lapangan hati juga diperluas. Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang Coach Ino tekankan bersyukur gitu ya. Iya, ya ini yang unik nih ya, rekan-rekan semua bahwa perasaan kita dan respon kita ini bisa dua hal yang berbeda gitu ya. Bahwa kita bisa tetap maju tapi tetap masih ngerasa sedih, khawatir, that's okay gitu ya. Tapi yang kita ingin tekankan di sini adalah bahwa ternyata rasa happy itu bisa dikondisikan loh gitu ya. Makanya saya mau nampilkan slide berikutnya adalah pertama saya akan tampilkan daftar isinya dulu lalu kemudian saya akan tampilkan happiness theory. Oh, jadi ternyata ada teori tentang happiness ini, terutama at work ya dalam bekerja. Silakan simak slide berikut ini. Nah, ini alasan kenapa saya membuat buku judulnya Happy by Purpose gitu ya, bahwa sebagai profesional pernah jadi karyawan juga dan sekarang jadi freelancer, perasaan juga pastinya naik turun dengan penyebab-penyebab yang tidak kita duga gitu ya. Fun fact sedikit tentang happiness at work bahwa ternyata employees whose report being happy at work take 10 times fewer sick days. Karyawan yang ternyata menurut report ini happy dalam bekerja, 10 kali lebih sedikit sakit.
atau mengambil sick days, cuti sakit atau tidak masuk karena sakit gitu ya, dibanding employee yang tidak happy gitu ya. Bahwa ini ternyata dari sudut pandang employer, manajemen, bahwa ini ternyata membawa produktivitas yang meningkat gitu ketika karyawan happy. Yang kedua adalah happy salesperson. Ya, ini buat orang jualan gitu ya, bahwa biasanya orang jualan hari Senin paling stres karena Senin biasanya Monday morning meeting mempertanggungjawabkan kinerjanya. Happy salesperson produce 37%, 37% result atau penjualan dibanding yang nggak happy. Artinya produktivitas lagi, bahwa ternyata karyawan penjual atau salesperson yang happy lebih produktif dari yang biasa aja atau yang nggak produktif. Nah, fun facts berikutnya adalah perusahaan dengan karyawan-karyawan yang happy ternyata lebih unggul dalam kompetisi bisnis 20% dibanding perusahaan yang hanya menekankan bekerja saja gitu ya, disiplin saja gitu ya. Bahwa ternyata ada faktor happiness ini. Walaupun kita nggak bisa dalam konteks kita sebagai leader nggak bisa mendikte anggota tim kita kan, kamu datang harus happy, nggak bisa gitu kan, karena happy itu dikondisikan. Bahkan ketika kita sebagai leader atau manajemen, perusahaan sudah mengkondisikan kondisi situasi kerja yang bikin happy, mereka juga bisa unhappy karena macam-macam, karena ribut dengan keluarga, karena utang, karena macet, karena apa dan lain sebagainya. Tapi anyway, itu fakta yang saya ingin tampilkan pagi ini. Nah, di sini saya berharap buku saya punya peran di masyarakat, terutama ketika eh, teman-teman punya purpose. Ternyata ketika punya purpose, orang jadi lebih mudah happy. Tapi ini isi daftar sorry, ini daftar isinya ya. Daftar isinya sebenarnya adalah ngomongin soal, jadi ada beberapa bab. Bab pertama yang di bold, bab pertama butuh purpose untuk happy, bab kedua happy by purpose dalam bekerja, bab ketiga sorry, bukan bab, bagian ya, sebutannya bagian. Bagian yang ketiga adalah happy by purpose dalam berinteraksi, lalu kemudian happy by purpose dalam menyelesaikan tugas, ya, happy by purpose dalam memimpin tim dan lain sebagainya. Jadi saya ingin sebenarnya mendesain atau menulis sebuah buku. Awalnya waktu saya nulis buku Happy by Purpose ini, semacam kayak buku One Minute Manager gitu loh. Di mana ada handbook yang semuanya ngomongin tujuan, semuanya ngomongin purpose. Apa sih purpose-nya dalam bekerja? Apa sih purpose-nya atau alasannya kenapa, tujuannya kenapa kita merencanakan karir, memiliki mentor, buat para Gen Z sering disebut-sebut agak susah bergaul. Bab di sini salah satunya adalah mengenal rekan kerja. Kenapa kita perlu bergaul sih dengan rekan kerja, termasuk yang basic-basic tujuan dari rapat apa dan lain sebagainya. So, jadi sebenarnya pembahasan dari buku ini benang merahnya adalah tentang purpose. Purpose dalam hal apa? Nah, segambreng ini gitu ya. Purpose dalam bekerja, dalam rapat, berkenalan, berinteraksi, mengelola stres ya, mendelegasikan tugas dan lain sebagainya. Nah, hanya karena waktu kita nggak mungkin membahas purpose dari semua ini, tapi kita akan bahas beberapa purpose yang mungkin menarik buat teman-teman semua di sini. Nah, kita ngomongin soal purpose, butuh healing, ngobatin pusing. Ya, ini biar agak rhyming ya, healing, pusing. Ya. Kadang-kadang karyawan-karyawan muda, bahkan yang senior juga mulai ketularan gitu ya, bahwa aduh butuh healing nih, gitu ya kan. Baru sebentar dapat kerjaan begini, butuh healing Pak, cuti Pak, butuh healing Pak, walah gitu ya. Nah, kita akan bahas itu, butuh healing, ngobatin pusing, lalu kemudian kita akan bahas juga purpose dalam bekerja. Nah, ini eh, menarik sekali berhubungan juga dengan e-book yang jika berminat bisa didapat eh, nanti ya bersama dengan sertifikat. Lalu kemudian purpose dalam merencanakan karir. Ya, ini saya ambil basic dari buku saya yang ketiga yaitu The Essential Career Compass. Lalu purpose dalam berkomunikasi yang meyakinkan. Purpose dalam berkomunikasi yang meyakinkan. Bahwa ternyata punya purpose ketika ngomong itu membantu kita bisa menenangkan diri dalam menghadapi orang-orang yang sulit gitu ya. Kalau kita sudah tahu purpose dari kenapa kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, lanjut lagi ada purpose dalam mengelola stres. Karena banyak orang salah paham, kita harus mengelola stres eh, agar masalah solusi selesai. Ya, kadang-kadang nggak selalu gitu ya. Stres kita bisa kelola, tapi masalah tetap ada karena kadang-kadang solusinya perlu jangka panjang. Jadi kita harus paham purpose dalam mengelola stres itu apa. Dan yang terakhir, oh, satu lagi yang mungkin kita bahas ya, bukan mungkin, yang akan kita bahas adalah purpose dalam mempengaruhi. Ya, itu tambahan, maaf saya lupa menggarisbawahi atau meng-highlight ini, purpose dalam mempengaruhi. Tujuan kita apa sih mempengaruhi orang?
itu yang akan kita bahas. So, jadi lanjut saja. Oh ya, saya bertanya kepada 100 ini sebentar. 100 karyawan Gen Z. Jadi di beberapa perusahaan saya banyak mengajar manajemen trainee, lalu saya tanya 100 manajemen trainee yang Gen Z ini, mereka udah masuk kategori Gen Z gitu ya. Apa sih yang bikin lo stres dalam bekerja? Karena dalam proses manajemen training ini ada apa on the job training, ada apa gitu ya. Lalu saya membuka pilihan ganda, tapi pilihan gandanya bukan pilihan ganda, checklist boleh mengisi lebih dari satu. Nah, ini teknik bagaimana saya melakukan surveinya gitu ya. Lalu eh, banyak yang bilang atau 39% dari Gen Z bilang bikin pusing tuh kalau disuruh jualan Pak, saya gitu ya. Lalu kemudian 31% memintakan yang lebih senior untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika dia kadang-kadang manajemen training itu sudah punya bawahan gitu ya ketika bekerja. Nah, gimana cara nyuruh rekan kerja yang lebih senior itu bikin mereka pusing, nah, bikin mereka stres gitu ya. Gimana cara ngomongnya ke rekan kerja yang lebih senior gitu ya. Nah, ingat saya melakukan survei ini berdasarkan checklist, jadi bukan pilih satu, tapi boleh pilih lebih dari satu gitu ya, tapi nggak boleh semua gitu ya. Nah, 31% juga menjawab, menyatakan keberatan atau berbeda pendapat pada atasan. Jadi ketika saya berbeda pendapat dengan atasan saya bingung gitu ya. Itu kata-kata Gen Z. Saya bingung Pak, gimana cara ngomongnya? Lalu kemudian yang keempat adalah 31% melakukan presentasi di depan tim atau orang lain. Walaupun nanti kita lihat dari sudut pandang leadernya. Pertanyaan selanjutnya saya tanyakan kepada para leader tentang bawahan Anda yang Gen Z gitu ya. Lalu yang poin yang kelima yang saya ingin sampaikan di sini ada 23% membuat laporan atau menganalisa. Itu mereka pusing. Mungkin ini karena berurusan dengan spesifik technical skills tertentu gitu ya. Mungkin tentang risk management, mungkin tentang analisa kredit, mungkin tentang technical di manufacturing ya dan lain sebagainya. So, pekerjaan yang bikin pusing Gen Z itu ini. Paling tidak dari 100% orang Gen Z yang saya tanyakan di beberapa industri. Nah, kemudian saya tanya, oh tambahkan lagi 6. 23% adalah menjawab berpendapat ketika rapat itu membuat mereka pusing gitu ya. Saya harus ngomong apa? Oke, izinkan saya menampilkan slide berikutnya sebentar. Ini saya baru tahu ketika saya mau nulis buku ini ya, bahwa ternyata ada authentic happiness theory yang menyimpulkannya adalah Pak Martin Seligman. Dia bilang begini bahwa ternyata yang bikin orang happy dalam bekerja ada beberapa hal. Ini sekalian menjawab pertanyaannya Pak Jonathan nih, bahwa ternyata karyawan akan happy atau profesional akan happy ketika emosi positif yaitu perasaan senang, hangat, nyaman bahkan berdampak pada kehidupan yang menyenangkan di luar kantor. Oke, yang kedua, ketika karyawan terlibat ya dilibatkan gitu ya. Bahkan ketika dilibatkan ada kondisi yang disebut flow. Kreativitas mengalir, merasa waktu cepat berlalu, aktivitas kerjanya asik ketika karyawan dilibatkan. Ketika kita terlibat gitu ya. Tapi yang selanjutnya adalah meaning. Meaning. Perasaan memiliki, melayani, bermanfaat bagi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Nah, ini jadi salah satu teori yang membuka mata kita bahwa ternyata orang yang punya emosi positif ketika bekerja itu bikin happy gitu ya, bahkan nular katanya, terlibat dan kemudian punya makna. Nah, saya menggunakan kata purpose bukan makna karena maksudnya begini. Kalau menurut Cambridge Dictionary, purpose itu adalah niat atau sasaran. Nah, tapi bisa juga alasan melakukan sesuatu. Nah, itu alasannya. Jadi saya bandingkan apakah judulnya happy by meaning atau happy by purpose ya. Terus kemudian saya banding-bandingkan, oke, purpose atau meaning. Terus kemudian setelah saya pahami arti kata purpose-nya, kemudian oke lah saya ambil purpose deh. Kenapa? Karena orang Indonesia gampang bilang nawaitu gitu ya kan atau niat gitu ya. Si Bapak debt collector tadi juga berniat mengingatkan orang yang berhutang untuk cepat bayar hutang supaya nggak disiksa dikubur nanti misalnya begitu ya kan. So lebih mudah relate ke orang Indonesianya niat gitu ya instead of makna atau meaning. So jadi saya kemudian putuskan judul bukunya adalah Happy by Purpose. Nah, dalam konteks ini, purpose dalam konteks ini baru kemudian saya kontekstualkan bisa bentuknya niat kamu bekerja apa, niat kamu menelpon klien apa, niat kamu menegur, memberi feedback orang apa, ya dan lain sebagainya. Bisa juga, baru saya masukkan makna ya, makna. Which is nanti kita akan bahas dengan sebutan career drivers nanti ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah hasil.
atau kondisi, yang keempat tujuan, ya. Tujuan juga dimasukkan ke dalam kategori purpose dalam buku ini, pemahaman mengapa target saya penting gitu ya, penting bagi pelanggan ya, bagi perusahaan dan lain sebagainya. So, itu poin dari purpose ya. Kita akan mulai dengan bab happy saat bekerja. Happy saat bekerja, kalau saya mengkategorikannya, bisa happy mencapai hasil, result, ya kan? Happy memecahkan masalah, mencapai kesepakatan, happy. Akhirnya saya bisa deal dengan vendor ini, atau dengan pihak government, atau dengan apa. Wah, lega, ya kan? Happy dia. Lalu menyelesaikan project, bisa mendapatkan bonus, happy. Oke, happy bisa datang dari hasil kerja, atau happy juga bisa datang dari proses kerjanya, mengerjakan pekerjaan yang disukai, yang tadi disampaikan oleh Kak Ino, mensyukuri apa yang sudah dimiliki gitu ya, karakter selalu bahagia. Kan ada orang-orang yang apa ya, happy happy joy joy gitu ya, orangnya happy aja gitu ya, walaupun walaupun di tengah, banjir atau hujan lebat datang ke kantor sambil nyanyi-nyanyi kecil, ya memang karakternya happy gitu ya. Bekerja sama dengan rekan kerja yang asik dan suportif juga proses kerja yang bikin happy, mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain, kita tahu manfaat kerja ini bagi orang lain, itu juga membuat kita happy dan lain sebagainya. So, ini bicara soal, dari mana datang happy-nya gitu, bisa dari result, bisa dari proses kerja. Nah, di sini yang kondisi spesifik Gen Z menurut atasan. Oke, saya mau tampilkan ini dulu. Ternyata menurut atasan, Gen Z ini dengan metode survei yang sama, Gen Z ini menurut atasan sulit menikmati pekerjaan atau merasa tidak sesuai passion-nya. Jadi dia dia sering bilang ke atasan, si Gen Z ini sering bilang ke atasannya gitu bahwa, "Ini kan bukan passion saya, Pak. Ini bukan ini, Pak." Begitu ya. Oke, padahal zaman kita dulu, "Udah kerjain aja," gitu. Mungkin zamannya Deddy Corbuzier gitu ya, "Udah makan aja," gitu ya kan. Iya, seperti itu gitu ya. Bahwa, "Udah kerjain aja." Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang kita mengharapkan bahkan mendidik Gen Z untuk speak up sehingga mereka speak up deh ya. Nggak sesuai dengan passion-nya, atau tertekan dalam mengejar deadline, ini menurut atasan. Kalau tadi menurut Gen Z-nya, kalau ini menurut atasannya Gen Z. Yang ketiga adalah merasa tidak diterima oleh lingkungan kerja, "Kok saya kayak ngerasa nggak diterima ya, I don't belong here," gitu ya. Paling tidak merasa loh ya, belum tentu kenyataannya seperti itu, bisa jadi karena budaya atau apa gitu ya, bukan hanya karena dia Gen Z, tapi bisa aja generasi-generasi yang lain merasa tidak belong gitu di lingkungan kerja seperti itu gitu ya. Dan kemudian 26,4% sulit bekerja sama dengan rekan kerja yang senior, itu menurut pendapat atasannya gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, menurut atasan, 5 kekuatan dari Gen Z ini nih teman-teman. Gen Z itu semangat atau antusias. Nah, teman-teman boleh boleh komen juga ya kalau misalnya sempat berinteraksi dengan Gen Z. Lanjut, 21% up to date dengan teknologi. Oh, Gen Z nih jago banget nih, tech savvy istilahnya ya, jago banget lah teknologi terkini gitu ya. Apalagi ChatGPT, sekarang ada yang baru DeepSeek ya dan lain sebagainya. Lalu 20% mudah mempelajari hal baru, ini kata atasannya. Lalu, menurut atasan 20% atasan bilang, mereka kreatif dan punya fresh idea. Kita akan mulai dengan tujuan hidup. Nah, di sini, saya menggunakan istilah Jepang, by the way, e-book yang nanti bisa didapat dengan, dengan membayar 150.000 dapat sertifikat, dapat 2 e-book, dapat materi ini, dapat, rekaman webinar ini gitu ya. Ada e-book judulnya Ikigai dari NKA yang bisa teman-teman dapat. Tapi saya akan simpulkan dengan cara yang lebih sederhana. Tujuan hidup kalau menurut orang Jepang. Karena kita ngomongin soal happy by purpose. Orang yang punya purpose lebih cenderung mudah bahagia, gitu ya. Jadi maksud happy by purpose itu gitu. Rasa bahagia karena kita punya tujuan yang jelas. Nah, kalau orang Jepang melihat tujuan hidup itu seperti ini. Ikigai, ikigai itu dari dua kata dalam bahasa Jepang, iki, bukan bahasa Jawa ya. Iki itu life, gai itu purpose. Jadi ikigai itu life purpose gitu ya, tujuan hidup. Oke. Ada yang bilang kalau kita punya tujuan hidupnya adalah melakukan apa yang kita sukai, kita akan happy. Oke, ada 4 nih. Pertama adalah do what you love. Yang kedua, do what you good at. Oke, do what you good at. Artinya melakukan apa yang kalian jago lakukan. Yang ketiga adalah do what you paid for. Melakukan apa yang Anda bayar. Anda dibayar. Gitu ya. Anda dibayar untuk melakukan apa itu yang Anda kerjakan. Gitu ya. Bahwa Anda udah dibayar ini nih, udah kerjain gitu. Itu menurut orang Jepang loh ya.
Lalu kemudian yang ketiga, do what others need. Melakukan apa yang dibutuhkan orang lain. Mungkin bahasa Indonesia yang singkatnya bermanfaat buat orang lain, gitulah kurang lebih gitu ya. Jadi menurut tradisi atau budaya Jepang, tujuan hidup ini filosofinya itu ada 4 tuh, ya. Do what you love, do what you good at, do what you paid for, do what others needs. Oke, itu tujuan hidup. Cuma saya menemukan ada kelompok purpose yang menarik lagi yang disebut career drivers. Oke, tolong perhatikan career drivers. Oke. Oh, saya tampilkan dulu penjelasannya. Career drivers itu adalah dorongan atau motivasi dalam bekerja, drives ya. Jika bekerja tidak sesuai career driver, Anda akan mudah demotivasi. Oke. Career driver ada 9. Pertama, ada orang-orang yang dorongannya, motivasinya, niatnya, purpose-nya, bahkan meaning-nya dalam bekerja adalah mengejar gaji atau materi. Bisa bisa gitu ya. Jadi walaupun nyambung ke pertanyaannya siapa tadi? Maaf, Kak Ile atau Kak Jonathan ya. Walaupun kerjaan belum selesai, yang penting gaji gede, nah dia udah happy. Gitu ya. Yang kedua, mendapat kekuasaan. Ada orang yang mengejar kekuasaan. Kalau belum dapat kekuasaan, belum happy dia. Ya. Mendapat kekuasaan. Artinya gini, eh, seorang staff ditawari perusahaan di luar pindah tapi jadi supervisor, jabatan. Jadi kekuasaan itu maksudnya menjabat jabatan yang lebih tinggi atau sebelumnya bukan karyawan tetap, sekarang jadi karyawan tetap. Oke. Lanjut yang ketiga adalah mendapatkan makna, bermakna, mengejar makna. Jadi dia happy mengerjakan pekerjaan yang bermakna. Yang keempat, career drivers. Yang keempat adalah keahlian. Ada orang-orang yang happy ketika dia jadi ahli di bidangnya. Dia termotivasi mengejar keahlian. Yang kelima, mencari hubungan baik. Wah, kalau lagi ada konflik, dia nggak happy banget. Wah, dia resah ke kantor, males, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hubungan baik, happy ke kantor dia. Yang keenam, mencari otonomi. Mencari otonomi. Agar bisa mengambil keputusan sendiri. Yang ketujuh, status. Ada loh orang-orang merasa happy dengan pekerjaan yang, wah, dihargai orang lain, dikagumi, gitu ya. Waktu saya kuliah dulu, saya ngerasa ada pekerjaan zaman mahasiswa dulu yang, wah, gengsinya top banget deh, itu yang membuat dia happy, yaitu penyiar radio, teman-teman. Penyiar radio, saya ingat waktu nongkrong-nongkrong gitu, ada teman saya yang, "Sorry ya, gue cabut dulu." "Kemana?" "Siaran dulu." Wis, kayaknya kalau siaran radio tuh, wah gitu ya, bangga dia gitu ya. Walaupun mungkin zaman itu gajinya penyiar radio di kampus, 7.000 per jam. 7.000 per jam. Kecil, ya kecil karena nggak bisa beli makanan di kantin Trisakti waktu itu ya. Jadi ya, begitu ya. Yang kedelapan, ada juga orang-orang yang mengejar keamanan. Ya, stabilitas. Udahlah kerjanya begini-begini aja deh, nggak usah ada yang banyak project yang ngaget-ngagetin, nggak usah banyak keluar kota, nggak usah banyak stres dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, kreativitas. Ada orang-orang yang happy ketika pekerjaannya menuntut dia berinovasi dan mencipta. Oke, nanti saya akan minta teman-teman untuk menulis nomornya saja. Saya sebagai career coach lebih menyarankan pilih 3, jangan satu. Jangan pilih satu career coach, jangan pilih satu career driver saja, tapi pilih 3. Kenapa? Kalau pilih satu dan satu ini tidak kita dapat ketika kita bekerja, kita akan demotivasi, kita nggak happy, kan gitu ya. Nah, makanya pilih 3 career driver. Kalau saya ditanya, Rin, career driver lo apa? Saya akan tunjuk nomor 1, 3, 9. Nomor 1, yes, ya digaji, tapi tidak hanya digaji, saya nggak apa-apa, digaji sedikit atau tidak dibayar, kalau kelasnya bermakna buat saya, ya contohnya seperti ini ya, bermakna gitu ya. Atau yang nomor 9, ya kreativitas. Ketika kelasnya menuntut saya untuk kreatif, contoh misalnya, kalau saya banyak ngajar di perusahaan, di dalam ruangan, pakai infocus, pakai loudspeaker, pakai mic, sekarang saya ditantang untuk ngajar di pinggir pantai, korban bencana, dan lain sebagainya. Wah, mungkin materi nggak saya dapat, tapi makna saya dapat karena saya mengajar rekan-rekan yang korban bencana dan menuntut kreativitas saya karena saya harus keluar dari kenyamanan saya pakai infocus, mikrofon, dan lain sebagainya. Oke, yes, yang saya mau share juga, pentingnya punya purpose adalah ngapain sih kita merencanakan karir, ngapain sih kan harus punya tujuan ya. Tujuannya apa merencanakan karir gitu ya. Purpose dalam merencanakan karir apa?
Silahkan lihat di kiri bawah. Purpose dalam merencanakan karir adalah membuat kita melihat bagaimana pekerjaan kita saat ini menjadi modal dari karir goal kita. Karir goal tuh bahasa anak-anaknya cita-cita lah gitu ya. Karir goal. Jadi tujuan karir kita apa ya. Lalu bisa nggak pekerjaan saat ini bisa jadi modal untuk tujuan karir kita. Sehingga kita memiliki kemajuan, progres yang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Banyak yang salah paham tentang arti karir nih teman-teman. Karir diambil dari bahasa Latin kuno yaitu carrera yang artinya jalur untuk mobil. Itu loh, jalur untuk mobil. Jalur untuk mobil. Jadi kalau kita nyebutnya jalan gitu. Makanya ada yang mengartikan karir itu perjalanan atau kata yang kedua yang saya lebih suka progres atau kemajuan gitu ya, kemajuan. Jadi karir itu saya lebih mendorong ke arah kemajuan. Karir itu kemajuan. Kalau perjalanan jalan kemana, kemana ya kita nggak tahu. Kalau kemajuan ada arahnya ya, ada tujuannya gitu ya. Jadi poin dari perencanaan karir sebenarnya adalah membuat kerjaan kita hari ini jadi modal untuk tujuan yang kita ingin capai. Ada karyawan yang bilang ke saya, Pak, saya kalau mau pensiun mau buka usaha roti, Pak. Wah, jago bikin roti dong. Enggak, Pak. Loh, terus gimana? Ya ini lagi belajar. Oh, oke, gitu ya kan. Terus eh, kalau punya toko roti harus ngatur keuangan dong. Iya. Udah tahu belum ngatur keuangan? Ini pekerjaan saya emang di bagian keuangan, Pak. Nah, gitu loh. Jadi kerjaan dia di bagian keuangan, dia belajar tentang pembukuan, dia belajar tentang bagaimana proses peminjaman, pembayaran dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadi modal untuk tujuan atau cita-cita dia di masa depan. Nah, itu poin dari atau purpose dari perencanaan karir. Ingat, orang yang punya purpose lebih mudah happy, tidak mudah kecewa. Oke, karena ya yang penting saya semakin dekat ke tujuan saya, itu membuat saya happy. Poinnya ada 4, sederhananya ini. Nomor satu, apa yang saya ingin capai sih? Boleh teman-teman tulis 3 tahun dari sekarang mau apa, boleh 5 tahun dari sekarang, boleh 10 tahun dari sekarang. Sebelum freelance, saya jadi karyawan selama 10 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian saya memberanikan diri untuk resign. Terus kemudian yang kedua, mengapa pencapaian tersebut penting bagi saya? Kenapa 3 tahun lagi mau harus jadi manajer penting bagi saya? Harus bisa kita jawab tuh. Yang ketiga, apa kompetensi yang saya butuhkan untuk bisa memberi manfaat terbaik? Oke, untuk mencapai jadi apa buka buka usaha roti, kompetensi apa yang kira-kira bisa saya kuasai dan yang keempat, apa rencana saya agar memiliki kompetensi yang secara maksimal. Oke. Jadi poin yang ketiga, apa kompetensi yang saya butuhkan untuk bisa memberi manfaat terbaik, lalu yang keempat, bagaimana kompetensi dan manfaat secara maksimal. Sehingga ingat, karir artinya progres. Sebentar. Ups. Nah, yang saya mau share lagi adalah purpose. Teman-teman, di sini kita mau latihan. Oke? Hati-hati. Kadang-kadang ketika kita ingin bicara, terutama bicara dengan orang-orang yang sulit, kita gampang stres. Stres nih, minta cuti dengan bos, oke? Stres nih, ketika presentasi di depan klien, stres nih, apa misalnya gitu ya. Ingat tujuan dari atau purpose dari berkomunikasi, yaitu berkomunikasi dengan meyakinkan adalah untuk membantu Anda menyusun pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Jadi ketika kita ngomong, ingat loh, kita bukan hanya sekedar melontarkan unek-unek atau pesan kita loh, tapi orang lain ngerti nggak? Itu purpose dari komunikasi. Sehingga kita bisa menyesuaikan kalimat kita, bahasa kita ketika kita berkomunikasi. Yuk, bentar lagi kita mau latihan ya. Saya ambil ini dari buku Simplicity. Oke, sorry saya lupa menulis menulis sumbernya. Saya ambil ini dari buku judulnya Simplicity Handbook. Ada konsep namanya know, feel, do. Ini yang menurut saya paling mudah kita pahami sebagai orang Indonesia karena banyak sekali konsep-konsep komunikasi tapi kok nggak connect dengan budaya Indonesia. Maksudnya begini, know, feel, do. Ketika kita ingin ngomong, ya ingin berkomunikasi, kita pengen orang lain tuh tahu apa. Apakah ketika kita ngomong ngomong kita pengen orang lain itu tahu bahwa produk kita yang terbaik, bahwa bagaimana cara membeli produk kita, ya? No, orang tahu, eee, pesan kita apa. Tapi uniknya, kita ngomongin perasaan nih, bahwa yo jujur deh, berapa sering kita dinasehati orang, kita tahu nasehat itu benar, tapi kita tersinggung dan nggak mau dengar nasehat itu. Karena kita merasa
direndahkan ketika dia nasehatin kita, kan gitu ya. Nah, sehingga ketika kita berkomunikasi, kita harus pastikan Anda ingin pendengar merasakan apa ketika Anda ngomong. Nah, maaf, harusnya di sini, mengelola stres ya, judul halamannya masih keliru, harusnya mengelola stres, oke. Banyak yang keliru mengelola stres itu pasti menyelesaikan masalah. Padahal purpose dalam mengelola stres bukan memecahkan masalah, tapi membuat fisik, pikiran, dan emosi kita cukup kuat dan tenang untuk menyelesaikan tuntutan atau masalah kerja. Jadi, mengelola stres hanya jalan, bukan tujuannya gitu. Jadi membuat kita tenang, sampai karena tenang kita bisa menemukan solusinya gitu loh. Jadi tujuan dari mengelola stres agar kita bisa tenang, baik secara fisik, pikiran, emosi, kreativitas juga bisa berkembang ketika kita bisa mengelola stres. Gimana cara mengelola stres? Sederhananya adalah satu, kenali stresor Anda. Stresor bisa macam-macam ya, bisa sakit gigi, oke. Tapi kebanyakan sih dari faktor luar. Tadi ada yang bilang sudah, bos toxic, apalagi customer demanding, apalagi macet. Tadi Kak Angel cerita kerja di manufacturing di wilayah industri nggak bisa lagi hangout, misalnya begitu ya, atau apa gitu. Kenali stresormu. Yang kedua, belajar merespon stresor secara baik. Oke, bos saya tipenya gua galak atau bahkan toxic. Itu bos saya, terima kenyataannya. Terus belajar meresponnya. Misalnya, ini mohon maaf ya, "Rino, sini kamu." Ya udah, "Siap bos." Ah, gitu ya. Jadi nggak kaget lagi, "Ya Pak, ya Pak, siap Pak." No 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 no. Belajar meresponnya. "Baik Pak, siap Pak." Gitu ya. Belajar merespon yang tadinya kita nadanya tinggi, berubah nadanya. Yang tadinya kita nggak bawa buku, nggak bawa catatan ke ruangan bos, sekarang kita bawa catatan. Ini aja, contoh saja ya, belajar merespon stresornya. Kalau kita tahu jalanan ke kantor macet, belajar merespon stresornya, belajar merespon kemacetan. Dengan cara apa? Berangkat lebih pagi, naik angkutan umum, nebeng teman ya, atau pindah kontrakan, misalnya gitu ya. Yang ketiga, mengetahui batas waktu stres sudah dalam taraf berlebihan atau enggak. Jadi kita butuh termometer nih, termometer stres nih. Wah, stres gue udah berlebihan nih, gitu ya misalnya. Terus yang keempat, luangkan atau temukan waktu untuk recharge. Jadi penting banget tuh Kak Angel bilang, ya saya kuliah lagi aja. Bagus tuh. Kuliah membantu kita lebih optimis terhadap masa depan, termasuk membuka network, termasuk menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Poin yang kelima, temukan cara untuk menenangkan diri. Gimana caranya menenangkan diri? Yang keenam, kalau memang perlu berkonsultasi, konsultasilah dengan psikolog, dokter, atau yang murah meriah, curhat ke temen, gitu ya. Tapi ingat, purpose dari mengelola stres bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi menyiapkan diri supaya diri bisa menemukan solusi terbaik gitu. Karena ketika stres kita nggak bisa menemukan solusi terbaik. Jadi stres bukan solusinya ya, tapi jalan menuju solusi masalah yang kita hadapi. Nah, yang terakhir nih teman-teman nih. Yang terakhir slide ini judulnya adalah kalau lihat di bagian kiri, purpose dalam mempengaruhi. Oke, purpose dalam mempengaruhi. Baik Anda punya bawahan atau Anda individual contributor, purpose dalam mempengaruhi orang lain adalah memahami apa kebutuhannya sehingga orang tersebut pada akhirnya mau mengerjakan apa yang kita butuhkan, gitu ya. Yuk, kita lihat nih, contoh situasinya begini. Budi mendadak membutuhkan bantuan Rizal memverifikasi data. Tapi ceritanya Rizalnya menolak dengan alasan, nanti gue pulangnya malam, takutnya nggak ada angkot. Oke, pertanyaan saya, bagaimana Budi bisa mempengaruhi Rizal supaya Rizal membantu Budi? Yo, anyone? Boleh ngomong langsung, boleh ketik di chat. Gimana cara Budi mempengaruhi Rizal? Ingat, Rizal menolak karena takut pulang malam dan nggak ada angkot pulangnya. Yo, kira-kira bagaimana cara Budi mempengaruhi Rizal supaya bisa membantu memverifikasi data? Dipesenin ojol, Pak. Pesenin ojol, thank you. Kayaknya ini pengalaman nih. Oke, thank you Mas Alfons. Apa lagi? Yes, wah ini udah ada yang ngetik di chat nih. Kak Ino pulangnya bareng sama Budi. Lu gua anterin deh gitu ya. Wah, cakep juga tuh ya. Walaupun nggak Sarah gitu ya. Saya anterin pulang. Bu Sulasmi beneran mau nganterin saya pulang ini? Waduh, jadi semangat jadinya. Begitu ya. Iya, benar kebutuhannya Rizal tuh apa? Kebutuhannya Rizal adalah, wes ada yang chat lagi. Nggak percaya kok sama lo. Gue percaya kok sama lo, ntar gue bantu cek ya, lo kerjain dulu. Ini siapa yang ngomong nih? Gue percaya kok sama lo, ntar gue Saya, Pak. bantu. Saya Coach. Gimana?
Jadi Ya, maksudnya Bang. gini, biasanya kan ketika dimintain memverifikasi data itu kan karena ada ketakutan atau worry gitu ya, kalau data yang misalnya saya ngerjain nih gitu, makanya butuh Ya. QC kan gitu. Nah, yang saya Hmm. butuhkan ketika saya cemas itu nanti datanya salah gitu kan, kepercayaan sebenarnya ketika saya diberikan, saya percaya kok sama Angel, misalnya atasan saya bilang ya, saya percaya kok sama Angel, dengan begitu saya akan memverifikasi berkali-kali, baru nanti setelah dikerjain si teman ini ya nanti dibantu cek, jadi dia bisa pulang dulu karena ya mungkin karena saya akhir-akhir ini di kawasan industri ya, kalau urusan pulang itu agak ribet jauh soalnya gitu. Jadi si Oh orang iya ya. kepercayaan itu lebih lebih ini sih. Gitu. Nah, kalimat-kalimat yang tadi diketik di chat itu kalimat disampaikan Budi atau Rizal? Budi mendadak membutuhkan bantuan Rizal. Rizal. Karena yang diminta bantuin Rizal kan Budi ya untuk Oh mengecek iya. datanya Budi kan gitu. No, 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 no. Hah? Iya, 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 betul, betul. Iya kan? Budi Budi. berusaha mempengaruhi Rizal. Mm-mm. Budi berusaha mempengaruhi Rizal gitu ya. Iya, jadi Rizal Nah, bilang, gue percaya kok data yang lo kerjain itu benar kok gitu kan. Gue oh, lo itu bisa kok Rizal gitu. Ya, ngomong supaya nggak perlu ngebantuin Budi gitu ya. supaya supaya Budinya nge-recheck lagi, do it by his Oh, staff gitu ya. Jadi ya. nanti pengecekan, karena biasanya gitu tuh Pak, kalau di awal itu minta bantuin ngecek, jadi ngerjain bareng tuh. Biasanya yang Oh, kayak gitu tuh masih ada kemungkinan potensi data yang salah tuh bisa 2 kali atau 3 kali, tapi ketika udah dibilang, "Yakin nih, udah akhir nih," atau apa gitu. Nah, biasanya dia akan lebih do it by themselves, gitu. oke, oke. Tapi dalam konteks umumnya, mungkin situasinya apa bukan di kawasan industri mungkin ya gitu ya. Tapi dalam konteks umum, bagaimana seseorang namanya Budi minta bantuan rekan kerjanya supaya rekan kerjanya mau bantuin dia gitu ya. Tapi rekan kerja ini punya kendala, kalau pulang malam susah gitu ya, susah pulang karena nggak ada angkot gitu kan. Ini dalam konteks yang lebih umum lah gitu kurang lebih ya. Nah, kalau contoh yang saya sediakan, ini contohnya ini ya. Contohnya adalah ini. Rizal akan membantu memverifikasi data kalau Budi mengantar pulang Rizal. Ini contoh doang ya. Bisa mengantar pulang, bisa pesenin Gojek, bisa apa. Karena konteksnya yang menghambat Rizal membantu Budi adalah sulit pulang kalau malam. Kan gitu ya. Jadi ini sekedar contoh saja. Oke. Jadi poin kita ketika kita ingin mempengaruhi orang lain adalah, nih, yuk kita lihat purpose dalam mempengaruhi. Untuk bisa mempengaruhi orang lain, pertama, pahami dulu kebutuhan orang lain tersebut. Sehingga orang tersebut pada akhirnya mau mengerjakan apa yang kita butuhkan. Contoh, saya minta seseorang melakukan ini. Tolong dong, Mas Alfon, tolong dong cekin di pakai Excel. Tapi Mas Alfon misalnya nggak bisa atau kurang jago pakai Excel kan gitu ya. Terus Mas Alfon bilang, aduh nggak bisa, nggak sempet segala macam. Tapi alasannya karena dia males pakai Excel, ribet pakai Excel kan gitu ya. So, apa yang Anda bisa lakukan? Ya kurangi kekhawatiran dari Mas Alfon. Sini nih, saya ajarin cara simpelnya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Cuma 3 langkah doang nih. Saya tunjukin. Selanjutnya kamu ya, Fon ya, misal gitu ya. Setelah Alfon tahu kunci-kuncinya, Alfon lebih mau membantu kita, gitu ya. Dalam konteks yang umum, baik ini di rumah, baik ini di kehidupan pribadi, baik ini di kantor, ada 2 kelompok besar cara kita mempengaruhi orang lain. Pertama, menggunakan pribadi kita. Yang kedua, menggunakan posisi atau jabatan kita. Yuk, ini pembahasan kita terakhir. Pertama, kalau kita berhadapan pada orang yang sulit kita pengaruhi karena dia kurang ahli, seperti contohnya Mas Alfon tadi, aduh saya nggak bisa pakai Excel Pak, jangan saya deh, Mas Aldo aja, kan gitu misalnya gitu ya. Berarti yang kita bisa lakukan adalah membuat orang lain melakukan permintaan kita dengan mengajarkannya langsung karena orang tersebut tidak tahu atau kurang percaya diri. Gitu ya. Yang kedua, masih dari pribadi kita, kekuatan kedekatan. Ya, kedekatan dalam arti pertemanan, mempengaruhi dengan cara membangun kedekatan baik, pribadi, pertemanan dan menghormatinya. Orang-orang yang ada yang di sini yang terlibat dengan selling, terlibat dengan penjualan, terlibat dengan project, terlibat dengan berinteraksi dengan klien, tahu persis bagaimana pentingnya kedekatan kita dengan klien, kedekatan kita dengan calon nasabah, calon customer, itu sangat mempengaruhi keputusan dari nasabah, customer atau klien kita tersebut. Makanya bangun kedekatan supaya mereka mau kita pengaruhi gitu ya, karena pertemanan. Lanjut lagi,
Menggunakan posisi atau jabatan kita, kekuatan wewenang, mempengaruhi melalui wewenang yang kita punya. Ini kalau contohnya atasan dengan bawahan, atau kita dengan departemen lain, gimana cara kita mempengaruhi departemen lain? Kita bilang, Mbak Angel, ngasih data ke sayanya jangan sore-sore dong. Kalau data ke sayanya sore-sore, kami jadi pulang malam gitu ya. Mbak Angel bilang, iya datanya lama sih ngerjainnya. Habis si itu begini, misalnya gitu ya. So, gunakan wewenang kita untuk mempermudah rekan kerja tersebut mengerjakan lebih cepat supaya ngasih ke kitanya lebih cepat lagi. Gitu. Kalau kita punya wewenang atau job desk atau kekuasaan untuk menyelesaikan itu. Ingat, wewenang. Tapi nggak hanya wewenang, kita bisa mempengaruhi orang lain juga pakai reward. Misalnya Budi ke Rizal, Jal, lo kerjain verifikasi data gue ya, nanti gue anterin pulang deh. Atau nanti saya traktir deh, itu pakai reward gitu ya. Lalu kekuatan koersif, paksaan. Walaupun ini biasanya terakhir-terakhir nih. Misalnya, kalau nggak selesai disanksi, kena denda, atau kena teguran, atau dapat penilaian jelek. Cuma koersif ini kalau sering-sering digunakan jadi bully teman-teman. Jadi hati-hati menggunakan kekuatan koersif atau paksaan. Tapi biasanya kekuasaan paksaan ini digunakan kepada orang yang lebih powerful. Bisa powerful dalam arti fisik, bisa powerful dalam arti wewenang, mengancam gitu ya, bisa powerful dalam arti karakter gitu ya, karakter yang lebih galak, lebih apa segala macam. Karena ada orang yang dominan, ada orang yang tidak dominan kan gitu. So jadi ini yang sebenarnya cara-cara pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ingat, tujuan mempengaruhi orang lain adalah memahami kebutuhan dia agar dia mau mengerjakan kebutuhan kita. Kayak Rizal tadi kebutuhannya adalah pulang dengan damai gitu ya. Kita akan menjanjikan pulang dengan damai, entah kita antar, pesan Gojek atau apa dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Paling tidak dari yang saya temui dari peserta-peserta saya yang cerita kenapa karirnya begitu cepat, salah satunya dengan kepercayaan yang diberikan kepada atasan. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab di chat kah, Kak Aldo? Oke, baik. Ini sepertinya sudah semua nih, Coach Rino ya. Oke, izin Coach Rino ini ada materi penutup dari kita nih, Coach Rino. Silakan Mas Alfon. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dengan kita hingga pukul 11.49 ini. Sekali lagi saya tekankan, event kita gratis alias free, tidak berbayar. Tapi bila Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, e-materi, 2 bonus e-book, dan webinar recorded, Bapak Ibu bisa berinvestasi sebesar 150.000. Caranya cukup mudah dengan memfoto barcode di sebelah. Berikutnya, bonus e-book event kali ini ada 2, How to be Happy dan Ikigai. Pak Rino sudah menyinggung buku Ikigai tadi. Tiada gading yang tidak retak, mohon Bapak Ibu bisa foto barcode di link untuk memberi kesan atau pesan biar kita bisa improve webinar kita selanjutnya. Berikut adalah Linktree NKA Indonesia. Bapak Ibu bisa foto barcode-nya dan melihat-lihat apa saja yang mungkin Bapak Ibu tertarik untuk mengikutinya. Oke, baik. Mungkin Coach Rino ada sedikit kata penutup sebelum kita akhiri webinar kita di kali ini. Selalu ingat bahwa happy itu sebuah perasaan, yes, dan sebagai manusia kita diciptakan penuh dengan perasaan yang beragam. Kalau istri saya sering bilang nih, anak-anak perlu mengetahui apa perasaan dia. Ini perasaan apa ya? Karena perasaan happy mungkin kita gampang, oh ya saya happy gitu ya. Tapi yang sisi lainnya adalah saya tidak happy bisa karena saya khawatir, karena saya tidak dihargai, kok saya ngerasa rendah, kok saya ngerasa disepelekan, kok saya ngerasa apa-apa gitu ya. Itu yang harus diidentifikasi supaya saya bisa ke arah happy dengan cara lawannya kan. Kalau saya merasa tidak dihargai, gimana caranya supaya saya bisa dihargai misalnya gitu. Ya, sejadi itu. Nah, salah satu mencapai happiness adalah dengan punya tujuan. Makanya kita ngebahas career drivers ya. Apalagi semakin kita detail menentukan tujuan-tujuan kita, semakin tujuan itu berarti dan kita bisa semakin tahan terhadap bantingan dan tantangan dari dunia, dari kehidupan. Yang penting saya semakin mendekat ke arah ini. Makanya karir artinya progres. Ya,
nggak apa-apa deh, saya dikirim ke luar kota, yang penting saya dapat ini. Kenapa deh? Karena yang penting saya semakin dekat ke tujuan saya. Itu kenapa penting punya tujuan. Nah, buku ini memang dibuat sederhana. Kalau nanti rekan-rekan membaca buku ini, rekan-rekan akan lihat ini hanya ada isinya cerita, lalu kemudian konteks teori, lalu kemudian tipsnya, dan itu berulang untuk sekitar 20 konteks atau babnya gitu ya. Jadi memang lebih sederhana dan lebih umum karena memang tujuannya untuk teman-teman milenial yang mulai beradaptasi pada jabatan baru, pada lingkungan baru ya dan lain sebagainya. Jadi eh, rekan-rekan yang memang ingin membeli bukunya, saya sih nggak jual bukunya ya, tapi silakan lihat di Tokopedia. Tapi yang paling murah sekarang di Shopee ya. Di Shopee yang paling murah tuh 56.000 gitu ya. Cari ininya lalu beli aja sendiri gitu ya. Tapi kalau dari Gramedianya sendiri harganya 70.000 gitu. Tapi diskonnya bisa beragam kalau di sosmed. Tapi anyway, tugas kita adalah merespon perasaan kita. Tapi perasaan itu bukan bohongan, jadi jangan diabaikan gitu ya. Ah, masa gitu aja ngerasa khawatir sih, masa gitu aja ngerasa sedih sih. No, 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 no. Perasaan itu yang membuat kita manusia. Jadi ketika kita merasa khawatir, ketika merasa sedih, apa yang kita bisa lakukan? Itu tadi mengelola stres ya, identifikasi perasaan kita apa, kenapa itu terjadi, lalu mulai kaitkan ke tujuan kita. Tujuan kita apa sih? Kenapa sih kita di sini? Kenapa kita bertahan dengan lingkungan seperti ini dan mulai merencanakan apa yang dilakukan. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, saya juga menyertakan yang disebut work plan. Work plan ini sebenarnya ada di bukunya ya. Work plan ini ada di bukunya. Ini semua perencanaan-perencanaan yang memang ada di bukunya, termasuk bagaimana merencanakan supaya kita lebih percaya diri ya dan lain sebagainya, termasuk menentukan prioritas. Saya menciptakan sistem prioritas namanya pikir, pilah, pilih. Pikir, pilah, pilih. 3P. Itu membantu kita untuk menentukan prioritas. Ini akan saya sertakan pada rekan-rekan yang mau membeli sertifikatnya, tapi di bukunya itu juga disampaikan dengan jelas. Itu saja dari saya. Keep growing, teman-teman. Dan bukti kita menjadi ahli dalam bidang kita adalah dengan menulis. Jadi saran saya ikut yang minggu depan tuh, ya. Atau belajarlah menulis, baik walaupun menulis sederhana di sosial media, berbagi pengalaman, karena kitalah yang paling jago terhadap pengalaman kita itu, gitu ya. Karena jago itu bukan berarti harus hebat juara dunia, bukan. Jago karena kita sudah melewati pengalaman kita yang itu. Berbagi aja pengalaman kita dan itu membuat kita berarti dan bermanfaat buat lingkungan kita. Itu aja dari saya, teman-teman. Sampai ketemu dan Instagram saya Rivalino Tips, WhatsApp saya juga sudah ada di chat. Sampai ketemu di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.